Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Lelan. Saya dari kelas 3O Manajemen SDM dengan NPM 1220378. Di sini saya akan memaparkan materi kembali, materi yang berbeda, yaitu mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Oke, kita lanjut ke materi yang akan dibahas. Materi awal yang saya akan jelaskan ini yaitu mengenai konsep budaya manajemen pengetahuan. Dan di sini ada pengertian budaya menurut Stoner. Menurut Stoner, budaya adalah sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Dan di sini ada pengertian budaya menurut Muljono. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional untuk pemecahan masalah anggotanya. Dan di sini ada sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Dan yang kedua di sini ada budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Dan di slide yang kedua di sini ada poin-poin penting manajemen yang mencangkup. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Poin yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Poin yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Poin yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Poin yang terakhir yang kelima yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Dan di slide yang ketiga di sini ada pengetahuan. Definisi dari pengetahuan sendiri adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Dan di sini juga ada budaya manajemen pengetahuan. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Dan di sini juga ada beberapa pengertian menurut Hofstede. Menurut Hofstede, budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Dan yang kedua di sini ada nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Dalam kurung sudah tentu. Sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budayanya. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa daftar pertanyaan yang bisa diajukan untuk mencapai pengetahuan organisasi. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini? Yang keempat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Yang keenam, kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut, siapa yang menyampaikannya, dan dalam situasi apa kisah disampaikan, dan apa dampak terhadap perilaku tersebut. Yang ketujuh, jikalau orang berhasil di sini, strategi apa yang mereka gunakan. Yang kedelapan, apabila orang mengalami kesulitan di sini, tindakan khusus apa yang mereka ambil. Yang kesembilan, mengapa orang meninggalkan perusahaan ini. Yang kesepuluh, dalam hal apa perusahaan mengalami perubahan pada tahun belakangan ini dan apakah tetap sama. Dan masih banyak beberapa pertanyaan lainnya. Dan selanjutnya di sini ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer untuk membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberikan kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi.
Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia yaitu dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuannya. Lalu selanjutnya di sini ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadinya peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki sebuah perusahaannya. Dan di sini apabila seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dan dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang lebih efektif. Lalu selanjutnya di sini ada unsur budaya sharing pengetahuan. Adapun tahapan-tahapan dari unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan dan advokasi. Lalu tahapan yang kedua yaitu ada budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu tahapan yang ketiga adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Lalu tahapan yang keempat ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran dan inovasi. Yang terakhir ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.